Penampilan Valen yang mengguncang panggung Top 4 DA7. Malam kompetisi Top 4 Dangdut Akademi 7 berlangsung dengan intensitas yang jarang terlihat pada babak-babak sebelumnya, terutama setelah kejadian emosional di Top 5 sehari sebelumnya. Dalam suasana penuh tensi itu, Valen tampil membawa energi yang tidak hanya membuat panggung bergemuruh, tetapi juga membuat seluruh barisan juri terlihat terpaku sejak detik pertama. Sebagai reporter yang meliput jalannya kompetisi sejak awal, perubahan aura Valen malam ini merupakan salah satu yang paling menonjol. Suaranya terdengar lebih matang, penjiwaan lagunya jauh lebih dalam, dan perpindahan dinamikanya sangat terasa. Penampilan ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi membawa dimensi emosional yang kuat. Tidak berlebihan jika penonton di studio dan pemirsa di rumah menganggap malam ini sebagai salah satu titik balik penting dalam perjalanan kompetisi DA7. Valen memperlihatkan peningkatan signifikan yang menempatkannya di barisan kandidat terkuat menuju babak akhir kompetisi. Dampak eliminasi Mila dan perubahan atmosfer kompetisi. Satu malam sebelumnya, panggung menyaksikan momen yang menyayat hati ketika Mila dari Bogor harus mengakhiri perjalanannya di DA7. Meskipun tampil stabil dan mendapat 2 standing ovation, ia tak mampu bertahan di persaingan virtual gift. Sebagai reporter, sangat terasa bahwa keluarnya Mila bukan hanya tentang statistik dukungan, tetapi tentang bergesernya ritme kompetisi secara keseluruhan. Banyak penggemar yang merasa terkejut, sementara para peserta yang tersisa tampak menyadari bahwa persaingan tidak lagi ditentukan hanya oleh kualitas penampilan, tetapi juga kekuatan dukungan publik digital. Kehilangan salah satu peserta yang konsisten menjadikan panggung Top 4 lebih tegang, lebih sunyi di belakang panggung, dan lebih penuh tekanan di atas panggung. Keputusan tersebut juga memaksa setiap peserta, terutama mereka yang diselamatkan juri seperti Valen, untuk menampilkan kesiapan mental dan performa yang jauh lebih matang demi bertahan. 4 peserta tersisa dan tensi baru panggung Top 4. Setelah drama Top 5, 4 peserta yang tersisa, April dari Cirebon, Valen dari Pamekasan, Arbil dari Asahan, dan Tasya dari Tangerang Selatan memasuki babak Top 4 dengan beban yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagai jurnalis yang mengikuti perkembangan mereka sejak awal audisi, terlihat bahwa masing-masing membawa karakter berbeda yang sama-sama kuat. April dengan kontrol vokalnya, Arbil dengan kekuatan emosionalnya, Tasya dengan stabilitas teknisnya, dan Valen dengan ciri khas interpretasinya. Namun memasuki malam show 8 Desember 2025, kompetisi tidak lagi sekedar soal karakter, melainkan soal keberanian mengambil resiko. Keempat peserta tampak mempersiapkan sesuatu yang berbeda, bahkan dari belakang panggung sudah muncul tanda-tanda bahwa penampilan malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Tantangan kolaborasi yang menentukan lajunya kompetisi. Tema Collaboration with Musician menjadi titik kritis yang menguji bukan hanya kemampuan vokal, tetapi juga kemampuan adaptasi peserta terhadap sentuhan musikal musisi pilihan mereka. Format ini selalu menjadi tantangan karena peserta harus bisa menyatu dan tidak tertelan permainan musisi profesional. Dari pandangan reporter yang menyaksikan langsung, babak ini sering memisahkan peserta yang hanya kuat secara teknis dengan mereka yang mampu menghadirkan pertunjukan artistik yang matang. Kolaborasi adalah seni menyatukan dua dunia, karakter vokal peserta dan karakter permainan musisi. Malam ini, 4 kolaborasi tersaji, namun atmosfer yang muncul ketika Valen bersiap di panggung bersama pianis Badai langsung terasa berbeda. Ada ekspektasi besar di antara juri dan penonton bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu yang tidak biasa. Sosok Badai yang menjadi faktor penentu. Badai, seorang pianis sekaligus komposer yang telah berkiprah dalam berbagai proyek musik besar, menjadi partner panggung Valen malam ini. Dari sudut pandang reporter, kolaborasi ini mencuri perhatian jauh sebelum penampilan dimulai. Badai dikenal dengan permainan piano yang emosional, halus, namun mampu menghadirkan puncak dramatik yang kuat. Karakter inilah yang membuat publik dan juri menaruh harapan tinggi terhadap perpaduannya dengan Valen. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Badai juga dikenal sebagai musisi yang mampu membaca karakter vokal penyanyi dan mengangkatnya ke level berikutnya. Ini membuat penampilan mereka bukan hanya sekedar duet, melainkan pertarungan harmoni yang dapat mengubah posisi Valen di kompetisi. Sorot mata juri ketika keduanya naik ke panggung menjadi isyarat bahwa momen besar akan terjadi. Pemilihan lagu Kesalahan, sebuah risiko besar.
Valen memilih lagu Kesalahan milik Rhoma Irama, sebuah lagu yang menuntut penghayatan mendalam dan interpretasi kata demi kata. Sebagai reporter, lagu ini bukan pilihan mudah untuk kompetisi sebesar DA7. Lagu ini memiliki intensitas emosional yang tinggi dan sangat mudah jatuh jika pembawaan tidak tepat. Tetapi, Valen seperti memahami bahwa keputusan berisiko tinggi inilah yang dapat membedakannya dari peserta lain. Dengan dukungan aransemen piano yang dibawakan Badai, lagu ini mendapatkan warna baru, lebih intim, lebih melankolis, namun tetap kokoh secara musikal. Keberanian Valen memilih lagu bertema berat ini menunjukkan kesiapannya bertarung bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai penyanyi yang ingin menampilkan sisi artistiknya. Ledakan energi di atas panggung. Ketika nada pertama piano dimainkan, suasana studio berubah drastis. Dari kursi pers, sangat jelas bahwa perpindahan nada Valen terasa lebih matang dan keamanan teknik vokalnya meningkat. Hal yang membuat juri angkat alis adalah bagaimana Valen memanfaatkan jeda-jeda kecil dalam lirik, menekankan setiap kata dengan intensitas yang jarang ditunjukkan sebelumnya. Energinya melonjak, tetapi tetap terkendali. Interaksi mata antara Valen dan Badai sesekali memperlihatkan sinkronisasi yang kuat, seperti dua seniman yang menghidupkan cerita yang sama. Penonton memberi respons cepat, hening total ketika verse berjalan, lalu riuh ketika klimaksnya pecah. Panggung top 4 yang biasanya penuh ketegangan berubah menjadi ruang pertunjukan penuh emosi. Pujian juri dan pernyataan layak jadi Raja Dangdut. Komentar juri menjadi momen penting setelah Valen menyelesaikan penampilannya. Dalam pantauan reporter, hampir tidak ada jeda antara akhir lagu dengan reaksi takjub para juri. Salah satu juri bahkan menegaskan bahwa kekuatan Valen terletak pada kata per kata yang disampaikan dengan penuh penghayatan, dan kekuatan itu kembali mencuat malam ini. Pujian terbesar muncul ketika salah satu juri menyatakan bahwa Valen layak menjadi Raja Dangdut, satu deklarasi yang jarang diucapkan kecuali pada momen yang benar-benar istimewa. Respons ini bukan hanya komentar teknis, melainkan penegasan bahwa Valen berhasil menyentuh standar tertinggi kompetisi malam ini. Pertarungan virtual gift yang semakin tak terduga. Di balik panggung, pertarungan yang tidak kalah penting adalah perolehan virtual gift. Dari kacamata reporter, perkembangan ini semakin menegangkan karena sistem ini kerap menghasilkan kejutan. Contohnya adalah ketika Tasya, yang sempat berada di posisi terbawah, justru naik menjadi pemilik virtual gift tertinggi di malam eliminasi sebelumnya. Situasi ini membuat perjalanan 4 peserta tersisa terasa semakin rapuh. Apakah penampilan yang kuat cukup? Atau publik digital justru mengarahkan hasil ke arah yang tidak terduga? Bagi Valen, momen ini menjadi pertarungan tambahan. Penampilan luar biasa harus juga mampu memikat dukungan publik yang semakin kritis. Masa depan Valen dan ketidakpastian menuju babak akhir. Penampilan Valen malam ini bukan hanya memukau, tetapi membuka diskusi baru tentang peluangnya menuju babak puncak DA7. Dari sudut pandang reporter, momen seperti ini sering menjadi titik balik yang menentukan arah karir seorang peserta. Dengan karakter vokal kuat dan interpretasi yang matang, Valen kini berada dalam sorotan yang jauh lebih intens. Namun kompetisi belum berakhir dan dinamika dukungan publik dapat berubah sewaktu-waktu. Yang pasti, malam ini, Valen berhasil mengirimkan pesan kuat bahwa dirinya bukan hanya pesaing biasa, tetapi kandidat